Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Fitria, selamat malam Kakak, dan selamat malam rekan-rekan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas analisis untuk kelayakan finansial, yaitu kita di sini mencari NBV, Gross VC, Net VC, IRR, Payback Period, BEP penerimaan, dan juga BEP unit. Tapi sebelum itu kita akan mencari nilai diferensial daripada 10%, yaitu dan rumusnya yaitu sama dengan satu dibagi kurang buka 1 ditambah R kurang tutup angkat tahun KM. Bentar, sama dengan ini hasilnya kita geser ke kanan. Nah, karena ini saya memiliki kendala yaitu hasilnya tidak sama dengan perhitungannya sebenarnya jika digeser secara langsung. Maka itu kita ganti dengan kita cara manual. Oke, kita ganti untuk R-nya secara manual terlebih dahulu. Karena saya sudah mencoba untuk beberapa kali, tapi saya tidak menemukan jadi saya teruskan saja dengan manual untuk yang bagian ini. Oke, sudah selesai untuk nilai diferensialnya, dan untuk nilai keuntungan bersih untuk perhitungannya adalah sama dengan total penerimaan kurung buka hasil penjualan ditambah dengan hasil tutup dikurangi dengan total biaya pengeluaran, yaitu kurung buka investasi ditambah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel kurung tutup. Enter. Kita sudah ketemu dengan hasilnya, kita langsung saja geser ke kanan. Oke, sudah ketemu dengan hasilnya, kita lanjutkan nilai PV keuntungan bersih. Untuk perhitungannya yaitu ini sama dengan nilai keuntungan bersih, yaitu adalah ini. Kita geser ke kanan, nilai keuntungan bersih dikalikan dengan DF sama dengan B. Kita sudah menemukan dengan hasilnya. Selanjutnya kita mencari nilai PV penerimaan. Untuk rumusnya adalah sama dengan total penerimaan kurang buka hasil penjualan ditambah dengan nilai sisa kurang tutup dikalikan dengan DF. Enter. 0. Kita geser sampai ke tahun kelima. Ulangi karena ada offset, kita geser sampai tahun ke-5. Oke, di sini kita sudah menemukan dengan hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai PV biaya. Untuk rumusnya adalah sama dengan total biaya yang dikeluarkan, yaitu kurang buka investasi ditambah dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel kurang tutup dikalikan dengan DF. Hasilnya ini, hasil ini kita geser ke kanan sampai ke tahun ke-5. Kita sudah menemukan dengan hasilnya. Selanjutnya untuk akumulasi keuntungan bersih. Nah, untuk mencari akumulasi keuntungan bersih, caranya adalah dengan sama dengan nilai keuntungan bersih pada tahun ke-0. Kita enter dengan hasil seperti ini. Namun pada tahun kedua caranya menjadi sama dengan akumulasi tahun ke-0 ditambah dengan nilai keuntungan bersih tahun pertama. Enter. Kita geser saja langsung ke tahun ke-5. Nah, untuk caranya kurang lebih sama jika nanti masuk ke tahun kedua, yaitu akumulasi tahun pertama ditambah dengan nilai keuntungan bersih tahun kedua. Itu. Selanjutnya untuk mencari NPV untuk rumusnya yaitu sama dengan NPV kurung buka rate-nya 10%, koma spasi. Ini menurut laptop masing-masing berbeda-beda. Dengan kita taruh nilai keuntungan bersih positif, yaitu nilai keuntungan bersih positif kurung tutup ditambah dengan nilai negatifnya. Kita enter. Untuk hasilnya yaitu 10.849. Oke, selanjutnya kita akan mencari gross BC. Untuk gross BC rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka
PV penerimaan, kita lihat ya nilai PV penerimaan, kita shift saja sampai tahun ke-6, kurung tutup dibagi dengan sum kurung buka PV biaya, kita geser sampai tahun ke-5, kurung tutup lagi, hasilnya 1,4. Selanjutnya untuk net BC-nya, cara perhitungannya yaitu dengan rumus sama dengan absolut kurung buka sum kurung buka PV keuntungan bersih positif, yaitu nilai PV keuntungan bersih positif kurung tutup dibagi dengan nilai negatifnya, itu 10 juta ini. Kita enter. Oh, kita korek lagi ya, kita kurungnya, karena awal sudah ada kurung warna hitam, kita belum ada kurung warna hitam, kita enter sama dengan 2,8. Selanjutnya untuk IRR perhitungannya adalah sama dengan IRR kurung buka nilai keuntungan bersih, kita shift kurung tutup ketemu, yaitu adalah 47%. Selanjutnya untuk payback periodnya perhitungannya adalah sama dengan, kita lihat dulu untuk investasinya yaitu 10 juta. Nah, untuk payback period kita di antara tahun ketiga tahun keempat. Tahun ketiga 6.500.000. Nah, tengah-tengahnya ada 10 juta, selanjutnya lagi ada 12 juta. Jadi payback periodnya antara tahun ketiga dan juga tahun keempat. Bagaimana cara perhitungannya? Yaitu tahun ketiga, yaitu tahun sebelum investasinya paling mepet, tahun ketiga ditambah dengan kurung buka 2 kali nilai investasinya di sini 10 juta, nilai investasi dikurangi dengan nilai paling mepet dengan 10 juta, yaitu tahun ketiga 6.500.000, kita kurung tutup, kita bagi kurung buka harga setelah 12 juta, N setelah 12 juta tahun keempat yaitu 12 juta, N setelah 10 juta setelah investasinya tadi 12 juta dikurangi dengan N sebelum 10 juta yaitu 6,5 juta, 6,5 juta kurung tutup 2 kali, kita lihat warnanya hitam-hitam, merah dan merah, jadi saling mencocokkan. Setelah itu dikalikan dengan akumulasinya 1 tahun, yaitu 3,64 per tahunnya ya. Untuk hasilnya yaitu adalah 3,64. Sini kita tulis tahun, tapi jika kita ingin membuat menjadi bulan, maka karena 3,64 tahun ini belum pasti 3,6 tahun karena hitungannya desimal, kita carikan 0,64 dikali dengan 12, kita belum ada sama dengan, maka hasilnya adalah 7,64 bulan. Oke, selanjutnya kita akan mencari BEP penerimaan. Untuk mencari BEP penerimaan sudah ada rumusnya. Jika kita aplikasikan ke Excel, untuk rumusnya yaitu BEP penerimaan adalah biaya tetap pada tahun ke-N, yaitu biaya tetap pada tahun ke-N. Kita sama dengan dulu, kita tulis biaya tetap pada tahun ke-N dibagi dengan kurung buka 1 dikurangi kurung buka 2 kali. Kita mencari nilai rata-rata dengan cara variabel pada tahun ke-N dibagi dengan jumlah harga yang dijual atau kuantitas per unit. Kita kurung tutup dibagi lagi dengan harga per unit, kita kurung tutup 2 kali karena ini belum ada nyambung, kurung buka merah-merah, biru-biru, hitam dengan hitam, sama dengan diferensinya 0. Maka dari itu diferensinya 0 berarti hasilnya 0. Jika kita ingin merubah berarti kita tambahkan if error,
if error kurung buka, setelah kurung tutup terakhir kita tambahkan koma 0 kurung tutup, maka ketemu 0. Kita tinggal geser saja, dan nolnya dikurangi. Selanjutnya untuk BEP unitnya kita cari untuk rumusnya, yaitu biaya tetap biaya tetap berdasarkan ke N, kita sama dengan dulu biaya tetap berdasarkan ke N dibagi dengan kurung buka harga jual per unitnya, kita cari per unit dulu, dikurangi kurung buka biaya variabel, karena kita cari rata-rata, maka rata-rata variabel kita cari dengan biaya variabel dibagi dengan jumlah kuantitasnya, jumlah kuantitas kurung tutup 2 kali. Kita sudah menemukan masing-masing pasangan untuk kurung tutupnya, kita enter, diferensinya 0, sama seperti tadi kita terus if error kurung buka koma 0 kurung tutup, enter. Kita geser sampai ke tahun kelima, kita kurangi nolnya, dan ini merupakan perhitungan dari proyek B. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk proyek A. Nah, untuk proyek A, di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk nilai keuntungan bersih. Untuk nilai keuntungan bersih, caranya adalah sama dengan total penerimaan, yaitu kurung buka total penerimaan ini ada penjualan ditambah dengan nilai sisa kurung tutup dikurangi dengan total biaya kurung buka, yaitu investasi ditambah dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel kurung tutup, enter. Jadi min 100 juta digeser sampai tahun kelima, di sini kita sudah mendapatkan untuk hasilnya. Selanjutnya untuk nilai PV keuntungan bersih, cara mencarinya adalah sama dengan nilai keuntungan bersih dikalikan dengan DF. Nah, di sini juga sudah ketemu hasilnya. Setelah ini adalah nilai PV penerimaan. Untuk nilai PV penerimaan rumusnya adalah sama dengan total penerimaan maka penjualan ditambah dengan nilai sisa kurung tutup kurung buka, jangan lupa, dikalikan dengan DF. Kita geser sampai ke tahun kelima. Setelah itu adalah nilai PV biaya. Untuk nilai PV biaya ini caranya adalah sama dengan total biaya, yaitu adalah investasi ditambah dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel kurung tutup kurung bukanya juga dikasih, dikalikan dengan DF. Sini sudah ketemu hasilnya, kita geser sampai ke tahun kelima. Oke, selanjutnya adalah untuk akumulasi keuntungan bersihnya. Untuk cara mencarinya adalah sama dengan keuntungan bersih tahun ke 0. Nih, nilai keuntungan bersih tahun ke 0. Kita enter saja, ketemu hasilnya ini. Tapi untuk yang tahun pertama dan seterusnya ini berbeda, karena caranya adalah sama dengan akumulasi keuntungan tahun 0 ditambahkan dengan keuntungan bersih tahun pertama. Hasilnya min 66 juta. Nah, ini diteruskan sampai dengan tahun kelima dengan penjumlahan yang kurang lebih sama. Untuk NPV bagaimana rumusnya? NPV adalah sama dengan NPV kurung buka red, itu 10%, koma spasi, ini tergantung dengan laptop masing-masing ya, yaitu kita tambahkan dengan nilai keuntungan bersih positif. Nilai keuntungan bersih positif
kurung tutup ditambah dengan nilai negatif. Nah, kita sudah ketemu dengan hasilnya. Selanjutnya untuk gross BC nya rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka PV penerimaan kurung tutup dibagi dengan sum kurung buka PV biaya kurung tutup. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya untuk net BC ya adalah sama dengan absolut sum kurung buka lagi PV keuntungan bersih positif, PV keuntungan bersih positif kurung tutup dibagi dengan nilai negatifnya. Oke, kita di sini boleh menambahkan kurung tutup, Nah, sudah ketemu. Selanjutnya untuk IRR nya adalah sama dengan keuntungan, IR nya adalah sama dengan IRR kurung buka nilai keuntungan bersih kurung tutup 22% ketemunya ya. Selanjutnya kita cari payback periodnya. Untuk payback periodnya rumusnya itu adalah sama dengan, kan invest 100 juta, sebenarnya kita cari antaranya tahun sebelum untung dan setelah untung. Kalau di sini kan 6 juta, investnya 10 juta dengan untungnya 12 juta. Tapi kita karena di sini untungnya 36 dengan 75, sedangkan investnya 100, maka kita edit saja untuk untungnya 36 di antara 36 dan 75 ya. Maka berarti untuk rumusnya itu sama dengan tahun sebelum untung, yaitu tahun keempat ditambah dengan kurung buka 2 kali nilai investasinya 100 juta dikurangi dengan nilai yang mepet sebelum 100 juta. Kita di sini akumulasikan saja 36 juta kurung tutup dibagi kurung buka dengan nilai setelahnya yaitu 75 juta dikurangi dengan nilai sebelumnya yaitu 36 juta lagi kurung tutup 2 kali ya, sesuaikan dengan pasangannya tadi dan warnanya ya. Selanjutnya dikalikan dengan akumulasinya selama 1 tahun, ketemu yaitu 5,641 dan total hitungannya tahun. Untuk menjadikan bulan maka adalah sama dengan 0,641 dikalikan dengan 12 sama dengan 7,62 bulan. Artinya yaitu 5 tahun 7,69 atau bisa dibilang 5,7 atau 5,8 tahun. Selanjutnya untuk BEP penerimaan, ini rumusnya lari ke sini. Selanjutnya untuk BEP penerimaan yaitu sama dengan, untuk BEP penerimaan ini rumusnya yaitu adalah biaya tetap tahun KN dibagi kurung buka 1 dikurangi kurung buka 2 kali. Kita mencari rata-rata ya, ini rata-rata. Untuk mencari rata-rata caranya adalah biaya variabel rata-ratanya, maka biaya variabel dibagi dengan jumlah nilai jual atau kuantitas. Ini kita per tahunnya, kurung tutup dibagi dengan harga per unit. Harga per unit di atasnya ini kurung tutup 2 kali. Sudah sesuai dengan pasangannya, kita enter. Seperti biasa, karena di sini defisitnya 0 dengan dikasih koma 0 kurung tutup depannya if error kurung buka, maka kita geser sampai tahun ke 6 nya, tahun ke 5. Selanjutnya untuk BEP break even point per unitnya, yaitu untuk rumusnya adalah sama dengan biaya tetap per tahun. Ini biaya tetap per tahun
dibagi kurung buka harga jualnya dikurangi kurung buka biaya rata-rata variabel, maka biaya variabel dibagi dengan jumlah atau kuantitasnya kurung tutup sebentar, apakah ada yang salah di sini? Ternyata ini untuk kurung tutupnya kurang 1 kali. Divisi 0, kita edit koma 0 kurung tutup, if error kurung buka, kita enter, ketemunya kosong, kita geser. Nah, jadi untuk ketemu, ini sudah ketemu hasilnya ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk proyek yang lebih menguntungkan yaitu proyek B, karena proyek A itu cuma unggul di NPV doang. Nah, jika kita bisa lihat bahwasanya untuk pengembalian modal itu memang lebih tinggi proyek B. Dikarenakan apa? Dikarenakan memiliki 47% pengembalian suku bunga, dan juga untuk net bisnisnya yaitu mencapai 2,8. Namun untuk resiko kembali modalnya itu juga lebih kecil, yaitu 3,64 tahun, tapi sedikit dibandingkan mirip proyek A. Dan juga untuk efisiensi biaya gross bisnisnya yaitu 1,4. Artinya setiap 1 rupiah yang dihabiskan maka mendapatkan 1,4. Nah, dari situlah letak untungnya. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya proyek B ini memiliki modal yang sedikit atau terbatas, namun dari investasinya itu bisa menghasilkan biaya yang lebih dengan resiko yang lebih rendah. Jika kita memiliki modal yang kecil, kita bisa cocok untuk proyek B. Tapi jika kita memiliki modal yang besar, kita bisa menggunakan untuk proyek A. Nah, sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.